Konsumsi protein itu bener nggak kalau terlalu berlebihan bisa berefek ke fungsi ginjal juga? Nah, ini yang penting. Saya harus masuk di area yang aman ya maksudnya. Dalam tanda kutip bahwa sebelum konsumsi protein ada baiknya untuk mengecek fungsi ginjal. I see. Jadi kalau fungsi ginjalnya baik, sebenarnya nggak ada masalah untuk konsumsi protein. Misalnya mau bulking lah, 1,5 atau 2 gram per kilogram berat badan. Asal tadi fungsi ginjalnya aman, terus kolesterol, asam urat, nggak ada hipertensi khusus, diabetes yang khusus, over protein nggak ada masalah, asal ginjalnya aman. Oke. Nah, karena pembuangan protein itu kalau dibuang dalam bentuk itu sampahnya itu besar ke ginjal. Oke. Tapi kalau kekurangan protein juga nggak bagus untuk ginjal. Oh. Jadi harus balance pas, atau protein itu benar-benar digunakan untuk membangun massa otot. Kan ada ya, dia malas latihan tapi konsumsi protein untuk biar massa ototnya tinggi. Tapi kan ada bahan baku tapi nggak disemen. Iya. Ya buat apa? Jadi berlebihan. Jadi kalau misalnya ada gangguan ginjal, nah itu harus diatur. Jadi yang sering salah kaprah adalah dia tidak melakukan screening dari awal apakah ginjalnya ini bermasalah atau tidak. Mau minum whey protein nggak ada masalah, asal tidak ada masalah di ginjalnya. Tapi protein konsumsi harian yang dari daging sama ayam itu udah pasti aman buat ginjal dong. Karena kan pasti terukur juga kalau kita kebanyakan kita kenyang Ya, gitu tuh. Berarti betul. aman ya? Aman, asal kita ukur fungsi ginjalnya. Oh tetap ya. Balik lagi tetap harus diukur ya? Iya, maksudnya bukan menakut-nakuti ya. Saya takut ini nakut-nakutin ya. Tapi Iya. benar protein itu penting banget. Bahkan untuk ginjal banget. Untuk perkembangan ginjalnya, untuk kesehatan ginjalnya. Karena malah rata-rata orang Indonesia itu malnutrisi, kurang protein. Iya bener sih. Karena karbonya ya ampun, dan karbo yang tinggi itu juga berpotensi terhadap sistem penyakit metabolik. Jadi kayak ini berlebihan nggak bagus, ini berlebihan, kekurangan juga nggak baik juga. Jadi harus pas. Iya. Jadi tubuh kita itu suka hal yang balance. Terima kasih Dokter Deksa udah sharing hari ini, seru banget, sumpah seru banget. Karena mungkin ini salah satu penyakit yang kita ketika gejala muncul udah telat ya gitu kan. Jadi sangat. mendingan kita tahu, kita edukasinya dari sekarang gitu ya. Dan 80% orang yang dirujuk itu sudah ke stadium 4, stadium 5. Ada penelitiannya. 80-90% itu late referral. Kalau stadium 1 masih bisa selamat dong, masih bisa reverse kan? Bukan reverse. Jadi ini kalau misalnya Bang Radit ada luka, apakah bekas lukanya bisa kembali jadi jaringan kulit nggak? Iya enggak, biasanya ada bekas. Nah, jadi kita ibaratnya bukan memaintain atau mereverse itu, tapi tidak menambah kerusakan ginjal yang ada. Oke. Jadi jangan